Selamat pagi Sobat 3i Networks dan semua agen-agen 3i Networks terkasih dimanapun berada. Jumpa lagi dalam 3i Live Channel di siang ini. Saya percaya semuanya tetap antusias ya, karena bisnis yang kita kerjakan bisa disimak ya, bahkan dipelajari dari rumah. Semua yang kita butuhkan hanya sejauh tangan kita dengan handphone. Semuanya bisa diakses lewat handphone. Ingin penghasilan tambahan, Bapak Ibu yang ingin juga punya passive income dan juga ingin punya karir yang terus menanjak setiap bulannya dengan kestabilan omset yang tetap stabil, teman-teman bisa akses melalui informasi yang akan kami sajikan di siang ini. Saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang tamu-tamu undangan yang mungkin diundang oleh agen-agen 3i Networks atau nasabah-nasabah untuk mengikuti acara di siang ini, karena sudah banyak yang share tentunya di medsos, di Facebook, dan juga broadcast di WhatsApp dan juga Telegram. Itu memberikan peluang bagi banyak orang untuk bisa menyimak informasi yang akan kami sajikan pada siang ini. Semoga teman-teman semua yang baru menyaksikan bisa mendapatkan semangat yang baru dan mendapatkan harapan yang baru untuk tetap positif menghadapi badai corona yang sedang menimpa kita. Percayalah bahwa badai pasti berlalu dan kehidupan kita akan normal kembali. Baik, sebelum kita masuk dalam presentasi, saya akan memperkenalkan acara yang akan berjalan pada siang ini. Yang pertama adalah presentasi bisnis 3i Networks yang akan dibawakan oleh seorang leader yang sudah berpengalaman di bisnis ini dan juga punya bisnis konvensional ya. Dan saya akan memperkenalkan nanti di slide edifikasinya, dan setelah presentasi 30 menit kita akan bincang-bincang ya dengan mereka yang sudah sukses, tentunya dengan presenternya juga, dan salah satu mantan karyawan dan juga mantan ya kerja, banyak sekali yang dikerjakan dari kota Batam, saat ini sudah berpenghasilan di atas 25 juta per bulan. Nah, kali ini kita masuk dalam segmen yang pertama, yaitu presentasi peluang bisnis yang luar biasa dari PT AJ Sentral Asia Raya. Mungkin Pak Sandy akan membantu saya dengan slide edifikasi presenternya. Ya, teman-teman yang sudah join di 3i Networks tentunya tidak asing lagi dengan seorang yang bernama Pak Otto, ya, seorang silver agency dari Lampung, dan latar belakangnya bukan hanya latar belakang ya, tapi saat ini juga memang seorang pengusaha emas dan berlian. Nah, ketertarikan beliau bergabung di 3i Networks ini nanti kita akan ngobrol setelah presentasi, tapi kita akan langsung mendengarkan ya bagaimana peluang bisnis ini akan dibawakan oleh Pak Otto. Baik, selamat siang Pak Otto. Selamat siang, Bu Esther. Ya, terima kasih. Ini kesempatan kali yang ketiga saya untuk bisa di OP online ini ya. Ya. Selamat siang Pak Otto. Ya, selamat siang Bu Esther. Ya. Selamat siang Bu Esther. Ya. Terima kasih. Ini kesempatan kali yang ketiga saya untuk bisa di OP online ini ya. 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 Ya, saya ingin menyapa dulu ya kepada mitra-mitra 3i yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita berjumpa lagi di BOP Online ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan suatu presentasi peluang bisnis yang sangat luar biasa, persembahan dari PT Sentral Asia Raya. Suatu peluang bisnis yang sudah terbukti, membuat orang dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi luar biasa. Kepada mitra-mitra 3i yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita berjumpa lagi di BOP. Ya. Ya. Jadi saya langsung ke presentasi aja atau gimana Bu Esther? Langsung saja? Iya Pak, langsung ke presentasi saja. Presentasi ya. Oke, ntar saya akan share slide dulu ya. Oke, saya langsung mulai aja ya presentasinya pada kali ini ya. Ya, selamat
untuk mendengarkan presentasi kali ini yang akan dibawakan oleh saya. Saya seorang mitra yang dari Bandar Lampung. Ya, oke. Sorry, sebentar, ada kesalahan ya. Oke. Semua orang pasti menginginkan kehidupan yang sukses, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sejahtera. Seperti tergambar di foto ini ya. Ini adalah suatu rumah tangga di mana semua pasti mengidamkannya. Rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan sudah pasti tidak berkekurangan dalam hal keuangan. Ya. Tapi semua ini kita harus mempunyai prioritas di dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah prioritas utama di dalam hidup kita semua? Dalam hal ini kita mensurvei ada 10 prioritas utama atau 10 impian-impian atau goal yang semua orang pasti ingin mencapainya di dalam hidupnya. Pertama, ingin memiliki penghasilan tambahan. Kedua, memiliki usaha sendiri. Ketiga, membahagiakan keluarga atau orang tua. Keempat, memiliki rumah dan mobil baru. Kelima, kebebasan finansial dan waktu. Yang keenam, jalan-jalan ke luar negeri. Yang ketujuh, pendidikan anak. Yang kedelapan, pengembangan diri. Yang kesembilan, menjalani masa pensiun dengan tenang. Yang kesepuluh, membantu orang lain atau kegiatan sosial. Ya, itu ada 10 prioritas utama di mana rata-rata semua orang di dunia ini mempunyai impian-impian atau harapan-harapan seperti ke-10 hal tersebut. Mungkin di antara kita juga ada salah satunya menginginkan atau mempunyai impian di antara 10 tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kita mewujudkannya? Semua itu kita harus mewujudkannya ada dengan 2 cara. Pertama, kita bisa dengan cara bekerja ataupun dengan cara berbisnis. Kedua hal tersebut, bekerja atau berbisnis, itu bisa mencapai impian-impian kita. Tetapi permasalahannya kita akan berbicara masalah kecepatannya untuk mencapai impian-impian tersebut. Saya akan bahas untuk bekerja ataukah berbisnis. Untuk bekerja saya akan mulai dahulu ya. Apa sih bekerja itu sebenarnya? Sebenarnya namanya bekerja itu, kita itu sedang membarterkan waktu kita dengan uang. Nah, sekarang kita harus tahu dulu definisi barter itu apa. Barter itu zaman dulu adalah pertukaran antara suatu barang dengan barang yang seharga atau senilai istilahnya. Tapi masalahnya, apakah saat ini, apalagi masalah COVID-19 seperti ini, kita lihat, bagaimana kita cara membarterkan waktu kita dengan uang. Kondisi saat ini tidak memungkinkan lagi. Terbukti apa? Begitu banyak PHK terjadi di mana-mana. Social distancing ini membuat aktivitas atau produktivitas seseorang menjadi berkurang, yang efeknya mengurangi daripada penghasilan seorang tersebut. Nah, kita juga harus menyadari, waktu manusia itu terbatas hanya 24 jam per harinya, dan tidak selamanya bisa bekerja. Jika seseorang tidak bisa bekerja lagi, akan terjadi yang namanya masalah keuangan. Nah, inilah masalah keuangan yang akan terjadi dengan orang-orang yang bekerja biasanya. Nah, itu yang bekerja. Kita lihat lagi, survei membuktikan bahwa ada 85% orang di dunia ini melakukan hal-hal tersebut. Mereka bekerja lembur. Kedua, cari kerja tambahan. Ketiga, bonus pencapaian target. Yang keempat, tradisional bisnis. Ya, ini mereka membatalkan waktu dengan uang, dengan cara-cara mereka seperti ini. Mereka bekerja lembur supaya mendapatkan penghasilan tambahan, atau cari kerja tambahan di luar. Hari ini jam segini kerja di tempat A, jam berikutnya kerja di tempat B. Nah, lalu juga bonus pencapaian target. Dan ini juga ada tradisional bisnis. Terkadang orang dari bekerja, mereka ingin kalau ditanya, saya pengen punya bisnis. Tetapi kita lihat, yang dikatakan bisnis itu adalah sesuatu hal ya, maksudnya bisnis tersebut bisa ditinggalkan oleh si pemilik bisnis, dalam artian seperti ini. Kadang-kadang orang masih mempunyai bisnis tetapi harus berkecimpung di dalam usaha atau bisnis tersebut. Jika orang tersebut tidak berkecimpung di dalam bisnisnya berantakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau pengen mencoba apakah Bapak Ibu punya bisnis ataukah hanya sebenarnya self-employee, Bapak Ibu coba lakukan, tinggalkan bisnis Bapak Ibu selama 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Lihat apa yang terjadi. Jika bisnis Bapak Ibu makin berkembang, keuntungan makin bertambah, itu Bapak Ibu sudah memiliki bisnis. Tetapi kalau makin hancur, itu namanya Bapak Ibu sebenarnya belum memiliki bisnis, tetapi hanya sebagai sebenarnya masih boleh dibilang kita masih membatalkan waktu kita dengan uang. Nah, itulah masalahnya di bisnis. Nah, untuk berbisnis kita lihat, tadi pertama bekerja, sekarang berbisnis. Berbisnis sebenarnya kita melakukan hal ini. Kita berbisnis ini sebenarnya kita sedang membangun aset, yang namanya aset. Aset ini sesuatu hal yang bisa menghasilkan arus kas positif ke dalam rekening kita. Jika aset ini sudah terbentuk, kita akan istilahnya bisa mengalami pensiun muda, pensiun kaya. Kita akan mengalami namanya kebebasan keuangan, kebebasan pikiran, dan kebebasan waktu. Nah, ini yang diharapkan oleh semua orang. Kita sedang membangun aset, tujuannya apa? Nanti kita akan memiliki kebebasan uang, kebebasan waktu, dan kebebasan pikiran.
Sehingga kita akan berkata lagi kalau kita bekerja itu bukan karena keharusan, tetapi hanya suatu keinginan. Kapan saya mau bekerja, saya ingin, saya bekerja, jadi bukan suatu keharusan. Itu dalam hal berbisnis yang sudah berhasil. Ini yang dilakukan oleh 15% orang sebenarnya di dalam berbisnis. Ini bisnis yang sudah sukses. Mereka mempunyai perusahaan bersistem atau disebutnya konglomerasi. Mereka ini benar-benar perusahaan besar di mana perusahaan tersebut sudah berjalan dengan sistem tanpa harus ada pemilik bisnisnya. Lalu kedua, bisnis waralaba atau franchise. Untuk bisnis franchise ini Bapak Ibu nggak usah repot-repot, tinggal siapkan aja uang berapa miliar, nanti uang tersebut akan dikelola oleh yang namanya franchiser, mereka akan mengembangkan uang Bapak Ibu sehingga akan mendatangkan aset juga buat Bapak Ibu. Nah, tapi untuk kedua hal ini kita memerlukan modal yang sangat besar sekali dan memerlukan SDM yang sangat luar biasa. Tetapi kita ada kesempatan di dalam bisnis 3i namanya bisnis jaringan. Ini disebut dengan personal franchise. Jadi dengan modal kecil, Bapak Ibu bisa membangun suatu aset yang akan menjadi luar biasa, itu akan mendatangkan passive income buat Bapak Ibu nantinya. Tujuan kita membangun aset ini sebenarnya buat apa sih? Tujuannya kita melakukan sekali, mendapatkan penghasilan terus. Itu tujuan kita membangun aset. Kita melakukannya sekali, hasilnya bisa terus-menerus. Ibaratnya seperti kita sedang membuat keran uang. Nah, keran uang ini alangkah luar biasanya Bapak Ibu. Kita tinggal putar seperti halnya kita mengambil air. Itu akan keluar terus, mengalir terus ke rekening kita. Nah, itu yang dikatakan kita mempunyai aset yang bisa menghasilkan income buat kita. Nah, di sini saya akan memperkenalkan cara yang terdahsyat meningkatkan penghasilan adalah 3i Networks Bapak Ibu. Ini yang dilakukan oleh 15% orang tadi. Boleh konglomerasi, boleh waralaba, ataupun personal franchise tadi, atau bisnis jaringan. Kita memilih yang 3i Networks. Ini adalah cara tercepat untuk kita meraih kekayaan kesuksesan di masa depan dengan modal yang sangat minim, dengan hasil yang sangat luar biasa. Apa sih 3i Networks itu? 3i Networks adalah sebuah solusi bisnis. Ini kesatuan antara insurance, investment, dan income. Ini menjadi satu di dalam 3i Networks namanya. Konsep bisnis seperti apa? Konsep bisnis yang dimulai di tahun 2014 dengan pembagian bonus secara omset nasional kepada agen-agen yang berlisensi AAJI sebagai bisnis resmi dari PT AJ Sentral Asia Raya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan apa itu PT CAR, Sentral Asia Raya. Sekilas tentang PT AJ Sentral Asia Raya atau Car Life Insurance. Perusahaan ini sudah berdiri sejak April 1975. Di April kemarin merayakan ulang tahun ke-45 tahun. Kalau untuk usia 45 tahun bagi perusahaan itu sangat luar biasa sekali. Sudah boleh dibilang mapan, sudah boleh dibilang kokoh. Seperti halnya orang pun kalau usia sudah 45 tahun itu sudah mapan di dalam kehidupannya. Artinya sudah stabil dalam hal apapun juga. Kantor pelayanan pun di lebih dari 53 kota. Infobank Platinum Award 10 tahun berturut-turut sebagai perusahaan dengan kinerja yang sangat baik. Ini penghargaan-penghargaan yang didapat oleh PT AJ Sentral Asia Raya. Dengan total aset di atas 5 triliun rupiah. Infobank untuk Uniting Award-nya mendapatkan penghargaan ya. Di tahun 2016 mendapatkan 16 penghargaan, itu kinerja di tahun 2015, didapatkan di tahun 2016. Lalu mendapatkan 11 penghargaan lagi di tahun 2017 sebagai kinerja di tahun 2016, bukti terbaik daripada PT AJ Sentral Asia Raya. Lalu mendapatkan 22 penghargaan di tahun 2018. Kemarin di tahun 2019 pun mendapatkan 25 penghargaan lagi. Boleh dibilang penghargaan itu begitu banyak didapatkan oleh PT AJ Sentral Asia Raya. Ini juga produk Uniting Car Life Insurance raih penghargaan Uniting terbaik dari majalah Infovesta Uniting Award 2019. Nah, ini kita lihat lagi ya. Di tahun 2018 mendapatkan 9 penghargaan. Di tahun 2019 mendapatkan 12 penghargaan. Itu penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh PT AJ Sentral Asia Raya sebagai perusahaan dengan kinerja yang sangat baik. Dari hal tersebut aja kita bisa lihat bahwa perusahaan yang mendapatkan penghargaan-penghargaan artinya perusahaan tersebut memang kinerjanya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan berbicara mengenai legalitas dan keuangan. Ini paling penting sekali jika kita ingin menjalin suatu bisnis atau mendirikan suatu usaha. Untuk toko kecil aja harus mempunyai legalitas atau izin usaha. Nah, di 3i pun CAR ini mempunyai legalitas dan keuangan. CAR merupakan anggota AAJI dan terdaftar diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ini Bapak Ibu yang paling penting jika Bapak Ibu ditawarkan suatu bisnis, pastikan ada Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi bisnis tersebut. Karena jika tidak ada OJK yang mengawasinya, sudah siap-siap saja uang Bapak Ibu akan raib nantinya.
Seperti halnya money game yang saat ini beredar, terutama di tengah krisis seperti ini, banyak money game lagi beredar. Itu Bapak Ibu mesti waspada. Tetapi perusahaan kita diawasi oleh OJK. Kekayaannya pun 5,43 triliun dengan modal sendiri 1,97 triliun dan cadangan teknisnya 2,62 triliun. Nah, untuk ini boleh dibilang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lagi. Kita sebenarnya apa sih yang kita tawarkan di bisnis ini? Ada 2 produk yang kita tawarkan, yaitu 2 produk pilihan asuransinya. Pertama, Carling Promix. Ini penggabungan antara asuransi jiwa dengan investasi. Biasanya orang-orang yang membeli produk ini tujuannya untuk mempersiapkan masa pensiun yang lebih baik, masa pensiun sejahtera. Lalu ada lagi yang namanya produk berikutnya, yaitu Gain Protection atau asuransi perlindungan pendapatan. Ini biasanya mereka mengambil produk ini tujuannya jika suatu terjadi atas pendapatan atau gaji seseorang tersebut akan di backup dengan produk Gain Protection ini. Nah, ada 2 produk yang bisa kita pilih ya nantinya ya. Untuk pilihan pembayaran preminya pun ada 3 macam. Ada yang 350 per bulan, atau 700.000 per bulan, atau 1 juta per bulannya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih sesuai kemampuan ataupun sesuai kemauan Bapak Ibu sekalian. Di sini karena kita sedang berinvestasi mempersiapkan masa depan kita melalui program asuransi ini. Dengan masa bayar pun boleh terhitung sangat pendek sekali untuk ukuran asuransi karena hanya membayar 5 tahun saja. Itu pun bisa dicicil secara bulanan, tahunan, dan sekaligus 5 tahun. Yang saya tahu biasanya minimal program asuransi itu saat ini 10, 15, sampai 20 tahun membayarnya. Tapi kita hanya 5 tahun saja, itu pun bisa dicicil pembayarannya. Nah, untuk penjelasan produk akan dibahas di sesi berikutnya dan terpisah. Bapak Ibu nanti silakan hubungi agen-agen yang mengundang Bapak Ibu untuk ikut berbisnis ini. Karena kalau saya akan jelaskan di sini nanti akan panjang waktunya. Dan tujuan kita di sini sebenarnya apa? Untuk menjalani bisnisnya sebenarnya. Nah, inilah yang sangat menarik kita semua untuk menjalankan bisnisnya. Sebenarnya bagaimana sih bisnis di Tria ini? Sebenarnya konsepnya sangat sederhana sekali. Kita hanya cukup bercerita Bapak Ibu. Di sini kita nggak jual-jualan, nggak demo-demo produk, tapi kita cukup bercerita kepada orang-orang bahwa ini suatu peluang bisnis yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu hanya bercerita saja di sini. Jika Bapak Ibu berhasil bercerita kepada orang-orang mengenai produknya dan orang tersebut tertarik untuk membelinya, salah satunya seperti Gain Protection atau Carling Promix, Bapak Ibu akan mendapatkan income selama namanya bonus rekrut Bapak Ibu. Bonus rekrut ini akan dibelikan selama 3 tahun atau 36 kali berturut-turut. Nah, Bapak Ibu boleh bayangkan di mana ada bisnis yang 1 kali jualan, tetapi kita mendapatkan pembayaran selama 3 tahun atau 36 kali berturut-turut. Nah, di Tria ini sangat luar biasa sekali. Kita hanya 1 kali berbicara dan orang tersebut tertarik untuk membeli produknya, kita akan dihargai atau dibayar oleh perusahaan selama 3 tahun berturut-turut. Berapa sih yang kita akan menerima pembayarannya ataupun income-nya daripada bonus rekrut ini? Kita lihat. Jika premi 350, kita akan mendapatkan di tahun pertama kita mendapatkan 50.000 per bulan. Lalu di tahun keduanya mendapatkan 25.000 per bulannya. Di tahun ketiganya kita mendapatkan sekitar 12.500 per bulannya. Lalu kalau yang 700.000, kita akan mendapatkan berapa? Di tahun pertama kita akan mendapatkan 100.000 per bulan selama 12 bulan di tahun pertama. Di tahun keduanya kita mendapatkan 50.000 per bulan. Di tahun ketiganya kita mendapatkan 25.000 per bulannya. Jika kita berhasil menjual produk yang 1 juta, berapa yang kita dapatkan? Di tahun pertama, setiap bulannya kita akan mendapatkan 142.900 per bulannya. Di tahun kedua setiap bulannya kita mendapatkan 71.400 per bulannya. Di tahun ketiganya kita mendapatkan 35.700 per bulannya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu bisa berhasil menjual produk tersebut, Bapak Ibu akan dibayar selama 3 tahun berturut-turut, tergantung Bapak Ibu menjual yang 3,5, 700 ataupun 1 juta. Itu yang bonus rekrut. Sekarang kita akan masuk lagi. Di sini kita konsepnya membangun tim pemasaran Bapak Ibu. Jadi di sini kita hanya membangun 3 grup atau 3 tim pemasaran saja. Jadi kita seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan kita bisa merekrut 5 orang dalam 1 bulan. Bagaimana susunannya kita lihat.
dalam rekrut 1 bulan itu bisa berhasil 5 orang. Kita susunnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita menyusun tetap 3 grup atau 3 tim pemasaran. Tim 1, tim 2, dan tim 3. Jika Bapak Ibu ada lebih rekrut, Bapak Ibu nanti taruh. Terserah Bapak Ibu mau taruh di tim 1, tim 2, atau tim 3. Yang udah pasti tidak bisa membuka ke cabang yang lainnya, hanya taruh di bawahnya saja. Kita lihat lagi ya. Di sini ilustrasi perhitungan bonusnya. Jika seseorang berhasil merekrut 5 orang di dalam 1 bulan. Ini anggap ikut yang 350.000. Bonus rekrutnya kita mendapatkan 50.000 dikali 5 atau 250.000. Lalu bonus elitnya mendapatkan 500.000 lagi. Dan bonus levelnya 50.000. Nah, Bapak Ibu yang sangat menarik sekali bonus elitnya ini Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali. Bonus elit ini saat ini di bulan April kemarin mencapai angka 1.200.000 sekian untuk bonus elitnya saja. Jadi di sini untuk ilustrasi seperti ini mendapatkannya hanya 800.000. Tapi kemarin di bulan April, mitra saya ada yang mendapatkan waktu dia join 1 bulan, mendapatkan langsung 5 orang, itu mendapatkan bonusnya total sekitar 1.500.000 sekian. Artinya, dengan omset 1.750.000, itu 90%-nya dikembalikan untuk bonus kepada mitra tersebut. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu, makanya. Ini bonus elitnya sangat besar sekali. Lalu kita lihat lagi. Jika merekrut yang 5 orang juga, yang 700.000. Berapa sih didapatkan bonus rekrutnya tadi? 100.000 dikali 5 atau 500.000. Bonus elitnya 500.000 juga. Untuk bonus elit ini, berapapun premi yang kita rekrut, mitra tersebut, ini sama semua bonus elitnya. Karena pembagiannya berdasarkan omset nasional sebesar 10%-nya. Untuk bonus levelnya berbeda, ini 100.000. Jadi total didapatkan sekitar 1.100.000 Bapak Ibu. Nah, ini untuk merekrut 5 orang dalam 1 bulan. Nah, sekarang kita akan lihat lagi. Untuk bonus persistensi. Bonus persistensi ini didapatkan buat mitra-mitra yang benar-benar ini artinya bonus yang mitra-mitra yang bertahan. Mitra yang bertahan dari bulan ke-13, 14, 15, sampai bulan ke-24, kedalaman 10 level akan diberikan bonus persistensi. Bonus persistensi ini diberikan walaupun terbentuk jaringan hanya 1 jaringan saja, ini tetap diberikan. Bonus persistensi seperti apa kita lihat ya di sini. Bonus persistensi dapat sampai kedalaman 10 level Bapak Ibu. 10 level. Jadi Bapak Ibu di sini untuk nasabah yang bayar premi masuk di bulan ke-13 sampai ke-24 yang saya jelaskan tadi, kita akan mendapatkan yang namanya bonus persistensi. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini di kedalaman 1, di level 1 maksudnya ya. Ada jumlah nasabah 3, 1, 2, 3. Ini langsung nanti di bulan ke-13 sampai bulan ke-24 tersebut langsung mendapatkan namanya bonus persistensi. Lalu kedalaman level 2, kita lihat lagi. Nah, ini misalnya ada 9. Ini dihitung sampai kedalaman level 10 Bapak Ibu. Totalnya kalau ini terbentuk jaringannya sempurna seperti ini, semua terisi sempurna seperti ini, berapa sih bonus level yang didapatkan walaupun kesannya remeh-remeh ya, hanya Rp1.000 per mitranya. Tetapi kita lihatin, jika kedalaman 10 level terbentuk seperti ini, ada 88.572 mitra di bawah kita. Yang artinya kita akan mendapatkan bonusnya seperti ini. Bonus persistensinya aja kita lihatin. Mendapatkan 88.572.000 per bulan. Itu baru bonus persistensinya aja. Sedangkan di sini kita akan diberikan sebanyak 7 macam bonus. Yang satunya itu adalah bonus promo Bapak Ibu ya. Jika premi 350.000 kita dapat per titiknya Rp1.000. Jika premi 700.000 mendapatkan Rp2.000. Jika yang 1 juta kita mendapatkan 2.860. Itu untuk bonus persistensinya saja. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya ini ikut yang 1 jutaan semua, berarti bonus persistensinya aja setara dengan Crown Agency. Berarti sekitar 200 juta lebih Bapak Ibu. Nah itu baru bonus persistensinya saja. Sekarang kita lihat lagi. Nah di sini bonus-bonus yang didapatkan di Tri Networks Bapak Ibu. Pertama bonus rekrut. Kedua bonus elit, ketiga bonus posisi, keempat bonus level, kelima bonus royalti omset, keenam bonus persistensi, ketujuh bonus promo. Nah, ini ada 7 macam bonus ini, Bapak Ibu boleh perhatikan. 2 bonus pertama ini adalah bonus aktif, bonus rekrut dan bonus elit, di mana saat kita merekrut, kita mendapatkan bonus tersebut. Nah, karena dari 7 macam bonus ini, 2 bonusnya aktif, yang 5-nya ini adalah bonus pasif. Inilah alasan saya kenapa saya tertarik di bisnis ini. Jadi Bapak Ibu, karena apa? Karena ini akan menjanjikan suatu pasif income artinya. Bonus posisi, bonus level, royalti omset, persistensi ini bonus pasif semua.
di mana kita tidak usah mengerjakan lagi jaringan berkembang, itu bonus akan kita dapatkan. Itulah yang namanya membentuk aset menghasilkan passive income, Bapak Ibu. Nah, untuk bonus promo kita mendapatkan promo jalan-jalan, ini contohnya ya. Nah, ini kenang-kenangan saya kemarin mendapatkan promo jalan-jalan naik kapal pesiar bersama tim CAR 3i Networks. Ini tahun 2019 kemarin di bulan Agustus. Nah, ini kenang-kenangan kemarin waktu mendapatkan promo naik kapal pesiar. Ini kebetulan foto saya paling depan, ada kelihatan Bapak Ibu ya. Ini foto saya yang ada di depan ya. Nah, itu bonus promonya. Kita lihat lagi potensi penghasilannya. Potensi penghasilan kita. Di sini kita sebenarnya membentuk 3 grup tadi, atau istilahnya kalau kita mempunyai perusahaan, kita membangun 3 anak perusahaan yang berbeda, yaitu anak perusahaan A, anak perusahaan B, dan anak perusahaan C. Nah, kalau orang punya toko, istilahnya punya toko A, toko B, toko C. Nah, kita buat seperti ini. Nah, tujuan kita di sini membesarkan omset di setiap bisnis kita, atau membesarkan omset di setiap toko kita. Ini di grup A-nya berapa dibesarkan, di B-nya berapa dibesarkan, di C-nya berapa dibesarkan. Ini kita membentuk yang namanya kerja tim, sehingga kita akan membesar di omset-omset setiap grup ini akan mendapatkan income yang buat kita semua. Kita lihat ya. Ibarat kita punya 3 cabang perusahaan, tinggal hitung berapa omset di cabang A, cabang B, cabang C yang saya katakan sebelumnya tadi. Misalkan di cabang A terbentuk omset 2.450.000, di B juga 2.450.000, di C juga 2.450.000. Maka kita akan mendapatkan penghasilan 1 sampai 2 juta per bulannya dengan posisi kita tim agensi di bisnis ini. Lalu seiring waktu berkembang lagi. Di grup A misal terbentuk omset 4,9 juta, di grup B 4,9 juta, di grup C 4,9 juta. Kita punya penghasilan 2 sampai 4 juta per bulan dengan posisi leader agensi. Lalu di grup A 15 juta, di grup B 15 juta, di C 15 juta. Kita mendapatkan penghasilan 5 sampai 10 juta per bulan dengan posisi buron agensi, Bapak Ibu. Lalu berkembang lagi. Nah, ini contoh yang mendapatkan buron agensi ya. Ini penghasilannya di angka 6.099.850. Nah, berkembangnya lagi. Omsetnya terbentuk membesar lagi 50 juta, 50 juta, 50 juta. Kita punya penghasilan 10 sampai 20 juta per bulan dengan posisi silver agency. Lalu omsetnya berkembang lagi. Kita lihat lagi ya, ini yang silver. Ya tadi yang ini sorry. Ini yang silver ya. Sekarang yang gold. Kalau gold ini omsetnya 100 juta, 100 juta, 100 juta. Kita punya penghasilan 20 sampai 30 juta per bulannya. Nah, ini gold agency. Penghasilannya 27.095.000. Nah, ini boleh dibilang untuk posisi gold agency. Lalu berkembang lagi omsetnya menjadi 200 juta, 200 juta, 200 juta. Maka mempunyai penghasilan 40 sampai 60 juta per bulan dengan posisi platinum agency. Lalu omsetnya berkembang lagi 400 juta, 400 juta, 400 juta. Penghasilannya 70 sampai 100 juta per bulan dengan posisi titanium agency. Nah, ini titanium agency penghasilannya 71 juta sekian. Lalu omsetnya berkembang lagi. Nah, ini semua di mitra-mitra 3i pasti berharap mempunyai impian mencapai posisi tertinggi di bisnis ini, yaitu Crown Agency. Crown Agency ini bisa memberikan penghasilan 200 sampai 300 juta per bulannya dengan posisi Crown Agency. Bapak Ibu bisa bayangkan dengan modal yang sangat kecil sekali, bisa punya penghasilan 200 sampai 300 juta per bulan, ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, ini lihat, Crown Agency. Penghasilannya bisa di angka 286 juta. Ini luar biasa banget Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di sini sebenarnya kita untuk membesarkan bisnis ini kita melakukan namanya kekuatan duplikasi. Kekuatan duplikasi ini cukup melakukan yang namanya rekrut 5 orang atau bonus elit tersebut. Bagaimana kekuatan duplikasi 5 orang tersebut? Kita lihat ya. Langkah pertama kita join di bisnis ini. Di langkah pertama ini atau di bulan pertama kita langsung bergerak untuk mendapatkan 5 orang di bisnis ini. Begitu kita bisa mendapatkan 5 orang, kita duplikasi lagi. Langkah keduanya kita duplikasi atau di bulan kedua tersebut ya. 5 orang tersebut kita bantu bagaimana caranya supaya mereka juga bisa mendapatkan 5 masing-masing. Berarti 5 masing-masing 5. Berarti terbentuk 25 orang baru di langkah keduanya atau di bulan kedua tersebut. Lalu di langkah ketiganya, 25 orang tadi masing-masing duplikasi 5 atau duplikasi elit. 25 dikali 5 berarti ada 125 orang baru di langkah ketiga tersebut atau istilahnya di bulan ketiga kalau saya bilang ya. Lalu di langkah keempat, 125 orang tadi masing-masing bisa berhasil merekrut 5 orang. 125 dikali 5 ada 625 orang.
Lalu di langkah kelimanya, masing-masing 625 orang tersebut masing-masing merekrut 5. Artinya ada 3.125 orang. Selanjutnya lagi di langkah ke-6, 3.125 orang tersebut masing-masing merekrut 5 juga. Terbentuk 15.625 orang. Di langkah ke-7 tersebut, 15.625 tersebut masing-masing bisa duplikasi 5. Maka akan terbentuk atau orang-orang barunya ada 78.125 orang. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya luar biasa sekali. Sekali lagi saya katakan ya, dalam suatu bisnis udah pasti yang namanya target itu tidak akan mungkin tercapai 100% Bapak Ibu. Pasti ada molosnya. Kita bayangkan di bisnis ini gagal 90% artinya. Atau hanya tercapai targetnya 10% saja. Bapak Ibu bayangkan hanya tercapai 10% atau gagal 90%-nya saja. Dari 78.125 ini hanya berhasil 10%-nya saja. Berarti ada 7.812 dibagi 3 grup. Masing-masing grup ada 2.604 orang. Anggap semua ikut yang program sejuta umat, yang 350.000 per bulannya saja. Maka terbentuk omset 911.400.000 per grupnya. Sedangkan untuk mencapai posisi crown kita cukup mempunyai omset 800 juta saja. Ini artinya walaupun kita gagal 90% di bisnis ini, kita masih mempunyai penghasilan 200 sampai 300 juta per bulan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, bisnis apa yang tingkat kegagalannya 90% tetapi bisa menghasilkan penghasilan yang sangat luar biasa? Saya sebagai pemilik bisnis Bun, yang namanya bisnis kalau gagal 90%, udah nggak usah ngomong lagi soal yang namanya keuntungan. Nggak usah ngomong lagi soal lagi bagaimana bisnis kita berkembang. Tetapi akan kita katakan kepada tim kita, kapan kita mau tutupnya Bapak Ibu. Nah, ini luar biasanya. Di bisnis ini gagal 90%, tetapi kita bisa mempunyai penghasilan 200 sampai 300 juta rupiah per bulannya. Nah, seperti Bapak Ibu bayangkan, misalkan ada seorang pilot Bapak Ibu ya. Pilot tersebut terkenal 90% dalam melandingkan pesawat pasti kecelakaan. Jadi dalam 10 kali penerbangan, 9 kali itu kecelakaan dan 1 kalinya itu yang berhasil. Apakah Bapak Ibu mau naik pesawat tersebut? Jawabannya pasti tidak. Nah, tetapi Bapak Ibu lihat, di sini gagal 90% bisa memberikan penghasilan 200 sampai 300 juta per bulan. Apakah Bapak Ibu menolaknya bisnis ini? Saya rasa Bapak Ibu tidak akan menolaknya bisnis ini. Karena ini bisnis sudah terbukti sangat luar biasa sekali. Tidak muluk-muluk, gagal 90% pun kita bisa punya penghasilan 200 juta rupiah per bulannya. Ada 11 orang crown ya. Sekali lagi ada 11. Di sini boleh kita lihat. Dari crown pertama, ini Pak Kwanceng. Ini memang dia mantan top leader MLM. Dari berbagai latar belakang kalau kita lihat. Crown keduanya Pak Yosef Setiawan, seorang mantan karyawan. Crown ketiganya Pak Afril Tabrani, ini seorang mantan kondektor bus. Crown keempatnya Pak Aksian Su, ini pemilik dealer mobil mewah di Surabaya. Crown kelimanya Pak Ariel Wirajaya, seorang mantan money game. Crown keenamnya Pak Dani Johan, seorang pengusaha juga. Lalu crown ketujuh Pak Raymond Fritz, seorang mantan karyawan. Crown ke-8-nya Bu Meiliana Lai, ibu rumah tangga. Dan crown ke-9-nya Pak Arya Setiaki, seorang pengusaha juga. Crown ke-10-nya Pak Sarno, seorang mantan satpam. Dan crown 11-nya Pak Heri Purnomo, seorang pengusaha juga. Kalau kita lihat ini berbagai latar belakang, artinya apa Bapak Ibu? Untuk sukses di bisnis ini, kita tidak perlu mempunyai latar belakang seorang yang hebat. Tidak usah mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat tinggi. Yang penting Bapak Ibu punya kemauan, dan Bapak Ibu pasti akan berhasil di bisnis ini. Inilah suatu tantangan terbesar buat kita sukses di bisnis 3i sebenarnya Bapak Ibu. Tadi 11 crown ya kita lihat. Sekarang bagaimana sih kita cara memulai di bisnis ini? Orang pasti bertanya-tanya. Setelah nonton ini mungkin akan tanya-tanya, wah tertarik banget untuk ikut bisnis ini. Bagaimana cara memulainya? Cara memulainya mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal daftar via aplikasi Mobis dan mengikuti sertifikasi AAJI. Serta membayar ID aplikasi sebesar 50.000 saja Bapak Ibu. Kita bayar 50.000, nanti ujian AAJI-nya akan ditanggung oleh PT Sentral Asia Raya. Lalu kedua, setelah kita beli ID, didaftarkan, jangan lupa Bapak Ibu langsung siapkan untuk pembayaran premi pertamanya. Bapak Ibu boleh pilih 3,5, 700, ataupun 1 juta. Nanti Bapak Ibu bisa transfer lewat BCA, Mandiri, BRI, Indomaret, ataupun Alfamart. Nah, itu cara keduanya, cara memulainya. Langkah ketiganya, sebagai agent 3i Networks wajib pemegang polis. Jadi Bapak Ibu di sini tidak boleh menjadi calo ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak ikut tawar-tawarkan orang, itu namanya calo Bapak Ibu. Jadi kita wajib sebagai pemegang polis juga di bisnis ini. Lalu yang keempat, download aplikasi 3i Mobis dan SPAJ Mobis. Nah ini ada Bapak Ibu nanti lihat di ini.
Kita tinggal download aja di aplikasi ya, ada logo seperti ini, Bapak Ibu tinggal download, siap menjalankan bisnis ini setelah mengikuti step-step yang ketiga di atas tadi. Sekarang ada kesepakatan agent-agent 3i Networks, Bapak Ibu. Ini wajib ya, kita harus sepakat dengan hal seperti ini. Pertama, kita tidak diperbolehkan membuat brosur sendiri, wajib ikut brosur di Mobis, Bapak Ibu. Lalu, kedua, tidak diperbolehkan membuat aplikasi atau website sendiri atas nama 3i Networks. Karena aplikasi website 3i Networks sendiri sudah ada yang resminya. Jadi kita tidak boleh membuat aplikasi atau website sendiri atas nama 3i Networks. Lalu tiga, penjelasan produk tidak ada kata bagi hasil. Kita jangan salah Bapak Ibu ya, di sini tidak ada bagi hasil. Kita tidak boleh salah menjelaskan karena waktu di awal saya join saya dibilang kita bagi hasil dengan Salim Group, itu salah besar Bapak Ibu. Karena sebenarnya kita bukan bagi hasil, tetapi kita diinvestasikan oleh manajer investasi di PT Sentral Asia Raya. Lalu keempat, penjelasan khusus produk unit link tidak boleh mengatakan nilai investasi pasti dengan persentase tertentu. Karena yang namanya investasi ada turun ada naik. Dan saya sebagai pemilik bisnis di toko emas, saya tahu banget hal begitupun dengan emas, bisa naik, bisa turun. Tapi untuk jangka panjang yang namanya investasi itu pasti naik terus. Yang penting ini dikelola dengan baik. Dan terbukti sudah banyak penghargaan yang didapatkan. Itu saja kita bisa lihat. Lalu kelima, tidak boleh membuat sistem di dalam sistem. Ini paling penting juga. Kita tidak boleh membuat sistem di dalam sistem. Ya. Ya. Oke Bapak Ibu. Ya, oke Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini presentasi saya untuk mengenai produk, marketing plan, dan bagaimana kita bisa sukses di bisnis ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada Bu Esther. Terima kasih Bu Esther, saya kembalikan lagi ya. Baik, terima kasih Pak Otto untuk presentasinya. Ya, teman-teman semua, kita melihat sebuah peluang bisnis yang begitu simpel, yang ketika kita fokus mengerjakannya bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap keuangan kita, keluarga kita, dan apa yang kita tekuni selama ini. Baik, kita langsung sedikit ngobrol dengan Pak Otto ya, selaku seorang pebisnis juga di 3i Networks, tapi juga punya bisnis konvensional dengan berjualan emas dan juga ya pengusaha emas dan berlian. Ya. Pak Otto mungkin bisa ceritakan bagaimana aktivitasnya selama masa pandemi ini ya, efektivitasnya ya dari bisnis konvensional seperti apa Pak? Ya, oke Bu Esther ya. Ya, yang udah pasti di saat pandemi COVID-19 ini semua bisnis boleh dibilang hampir rata-rata menurun omsetnya. Dan menurun omset tersebut berarti menurun yang namanya income kepada kita semua juga Bapak Ibu. Dan saya pun alami di bisnis saya terjadi penurunan selama pandemi ini sebanyak 80%. Nah, luar biasa sekali terjun bebas itu omsetnya. Nah, boleh dibilang bahkan untuk efisiensi satu toko saya pun harus ditutup dulu sementara. Yang akan dibuka lagi nanti bulan Juni. Dan akhirnya ada sekitar 4 karyawan saya harus dirumahkan dahulu. Dan nanti akan saya panggil lagi di bulan Juni. Nah, ini luar biasa sekali di 3i saya lihat. Di 3i ini justru kenapa kita yang Bapak Ibu ya harus berjuang di bisnis ini. Karena kita tidak boleh yang namanya menggantungkan kepada satu sumber penghasilan saja. Mungkin saat kita di zona nyaman, kita sedang enak-enaknya kerja, enak-enaknya bisnis, semua berjalan gampang. Seperti saya pun alami. 2019 akhir saya sedang menyusun rencana bisnis untuk tahun 2020. Begitu tahun 2020, bulan 3, saya terakhir masih pameran emas berlian di Novotel. Begitu tanggal 16 besoknya diumumin mulai tidak boleh lagi melakukan aktivitas banyak di luaran. Itu itu benar-benar langsung drop bisnis saya langsung saat itu juga. Nah, untung saja itu pentingnya kita membangun aset untuk mendapatkan passive income Bapak Ibu. Jadi di 3i ini kita sedang bangun aset. Kita berjuanglah di 3i ini supaya kita nanti jika kita kan tidak tahu lagi nanti bakal ada apa lagi krisis-krisis berikutnya. Nah, mumpung kita masih bisa berjuang di bisnis ini, kita berjuanglah. Dan nanti kita lihat, saat mereka mempunyai income yang sangat luar biasa di 3i, mereka walaupun harus dirumahkan, bekerja di rumah, semua itu tetap bisa menghasilkan penghasilan buat kita. Sedangkan kita harus sadar, tidak semua pekerjaan, tidak semua bisnis bisa dikerjakan dari rumah. Itu harus kita sadari Bapak Ibu. Dan melalui 3i ini, kita bisa mengerjakan dari rumah, seperti halnya saya seperti BOP online ini luar biasa sekali, Bu Esther menurut saya di bisnis 3i. Nah itu Bu Esther ya. Ya Pak. Jadi ini yang pengalaman yang Pak Otto rasakan ya sebagai seorang pengusaha ya,
punya bisnis konvensional itu tidak salah, tapi pesan dari Pak Otto adalah kita jangan sampai bergantung pada satu keran penghasilan ya. Dan itu pasti benarnya ketika kita rasakan saat ini. Nah, Pak Otto, bagaimana dampak 3i Networks ini dalam masa-masa kesulitan, ya seperti yang tadi Pak Otto bilang bahwa tidak semua bisnis itu bisa kita kerjakan dari rumah. Kalau kita bilang work from home, semuanya memang bisa dikerjakan rumah, tapi ya mungkin efektivitasnya akan sedikit. Suaranya putus-putus, Bu Esther, koneksinya kayaknya. Oke. Baik Pak, jadi mungkin Bapak sedikit menceritakan tentang, sudah jelas Pak? Ya, udah jelas. Ya. Oke. Ya. Mungkin Pak Otto bisa menceritakan tentang bagaimana dampak dari 3i Networks ini ya mungkin buat Bapak secara pribadi gitu, dengan kestabilan mungkin sedikit agak compare dengan bisnis konvensional tadi Bapak sudah ceritakan. Nah, bagaimana dengan 3i sendiri yang Bapak alami dan juga semua tim yang sedang menjalankan bisnis ini, Pak? Oh ya, oke Bu Esther ya. Ya, kalau saya sebagai pebisnis ya, karena kan bagi saya bisnis itu adalah menghasilkan active income. Sedangkan di 3i ini bagi saya adalah passive income. Saya pun ada beberapa passive income yang saya dapatkan dari seperti sewa-sewaan apartemen ya. Nah, saat ini saya berasa banget, waktu itu saya merasa bisnis sewa-sewaan ini sangat luar biasa sekali mendatangkan passive income. Tetapi begitu kena pandemi seperti ini, itu boleh dibilang sewaan apartemen saya jadi nggak laku, Bu Esther. Nah, bukan apa-apa, karena mereka pun saat ini mereka aktivitas sudah kurang di luaran, banyak yang dipecat, banyak yang di PHK, itu mengakibatkan tingkat hunian saya pun akhirnya berkurang. Nah, untung saja di 3i ini, walaupun memang secara omset agak menurun, tetapi itu tidak begitu berpengaruh terhadap income yang saya dapatkan, Bu Esther. Nah, ini luar biasanya sekali di bisnis 3i ini, Bu Esther. Jadi, memang inilah kalau saya bilang, cara membangun aset, cara membangun passive income dengan modal yang sangat minim sekali, yang penting kita mau berjuang saja di bisnis ini. Karena walaupun kita mempunyai istilahnya punya sewa-sewaan properti, itu pun kita bukan tidak berjuang, Bu Esther, kita berjuang bercicilan loh. Kita berjuang masa pembangunan. Kita lagi berjuang lagi nanti masa kosong daripada apartemen kita, properti kita tersebut. Nah, itu kita berjuang juga sebenarnya. Nah, kalau di 3i bedanya, kita berjuang itu benar-benar berjuang dengan modal yang sangat kecil, tapi hasilnya sangat maksimal sekali. Itu yang luar biasa di 3i, yang jika saya compare dengan passive income, gitu Bu Esther. Nah, begitu Bu Esther ya. Ya, baik, luar biasa ya Pak Otto ya. Nah, Pak Otto sekarang udah Silver Agency. Boleh share Pak apa yang Bapak dapatkan, yang Bapak sudah capai ya? Karena saya dengar-dengar dari bonus itu murni Bapak malah bisa membeli aset, nambah aset produktif lagi. Mungkin bisa sharing sedikit Pak pencapaian bonus-bonus dari 3i Networks. Silakan minum dulu Pak, boleh? Ya, sebentar ya. Oke, ya makasih. Ya, Bu Esther. Jadi begini Bu Esther ya, kalau saya bilang dengan 3i seperti ini, saya memang ini luar biasa sekali. Karena di sini selain kita membangun aset, kita bisa mempunyai aset lagi Bu Esther. Dalam artian seperti ini, saya waktu mencapai posisi bronze pertama kali tuh Bu Esther. Waktu itu saya join di April 2017. Saya di Juni 2017 mencapai posisi bronze. Saat mencapai posisi pertama, saya langsung berani uang bonus itu saya pakai untuk mencicil satu apartemen di Alam Sutra, itu di Pacific Garden, pas di depan Mall Alam Sutra. Itu apartemen yang saya cicil, apartemen pertama saya. Karena saya apa? Karena kita harus pelajari dulu ya, yang namanya income itu ada active income, ada passive income, ada portfolio income. Active income itu di mana kita bekerja, kita dapat seperti tadi membatalkan waktu dari bisnis, dari bekerja. Sedangkan passive income seperti dari 3i, dari sewa-sewaan, dan portfolio income ini daripada aset yang kita beli mengalami kenaikan. Nah, itu tujuan saya tiga-tiganya harus tercapai, Bu Esther. Nah, jadi kenapa saya beli apartemen, saya pilih. Saya cicil apartemen dan saat ini juga sudah berjalan sekitar, lumayan ya Bu Esther ya, sudah masa laporan dari pihak developernya sudah mencapai 90%. Dan nanti mungkin tahun depan sudah siap disewakan lagi untuk menghasilkan income lagi buat saya, gitu Bu Esther. Nah, itu pertama. Lalu saat saya mencapai posisi silver di Oktober 2018, saya langsung memberanikan lagi mengambil 2 unit apartemen lagi. Itu saya cicil lagi dari bonus 3i. Karena memang cicilannya boleh dibilang saya sengaja ambil jangka panjang. Karena saya berpikir, saya bilang sama marketingnya loh, Pak, ini mau dicicil dulu ya? Iya, saya bilang ambil cicilan yang murah dulu, karena saya yakin 2 tahun, 3 tahun lagi saya mencapai cross, saya akan lunasin. Saya sempat bercanda begitu dengan marketingnya. Nah, jadi kita tertantang untuk
benar-benar bisa serius menjalankan bisnis ini karena ada tantangan yang menentang kita sendiri. Nah, itu pertama saya mencicil apartemen, yang kedua langsung saya cicil lagi apartemen, yang kedua saya ambil di Bintaro, di Transpark Bintaro. Lalu satu lagi saya ambil di Gading Serpong, di Colin Boulevard. Nah, itu 3 apartemen yang saya cicil dari bonus 3i semuanya. Dan masih sisa untuk membayar premi saya setiap bulannya juga. Nah, itu luar biasanya Bu Esther. Ini terbukti banget. Karena saya mau buktikan kalau memang dari bisnis ini bisa menghasilkan aset lagi yang akan membuat kita passive income secara real, Bu Esther. Nah, itu luar biasa, Bu Esther. Nah. Wow, sangat menarik ya Pak ya. Jadi benar-benar bonus ya, bisnis yang dikerjakan dengan autopilot ya, income-nya itu dibuat jadi investasi yang produktif lagi. Nah, ini pola-pola orang-orang kaya yang perlu kita tiru sebenarnya. Jadi siapapun latar belakang Anda ya, buat teman-teman yang sedang menonton ini, latar belakang atau mungkin posisi kondisi ekonomi kita tidak memungkinkan, tapi ini sebuah pemahaman yang dari Pak Otto yang akan membuka pikiran kita bahwa nggak harus nunggu kaya dulu, duitnya banyak dulu, tapi justru apa yang masuk itu kita kelola dengan baik menjadi aset-aset produktif yang menghasilkan kembali. Ya mungkin let's say kayak kos-kosan lah ya Pak ya, bangun kos-kosan yang mendatangkan passive income juga. Nah baik Pak Otto, apa nih closing statement dari Pak Otto untuk kita semua di siang hari ini? Ya oke. Ya closing statement dari saya sendiri ya Bu Esther ya. Ya sebenarnya kita berjuanglah di bisnis tirai ini. Karena seperti saya bilang tadi, mungkin saat ini kita sedang di zona nyaman. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saat ini sedang viral. Ada seseorang yang mempunyai gaji 80 juta per bulannya. Begitu 2 bulan dirumahkan, apa yang terjadi? Rumah tangganya berantakan karena ada cicilan rumah mewah, cicilan mobil mewah yang tidak terbayarkan. Nah, kita perlu sadar bahwa 80% pertikaian dalam rumah tangga itu terjadi karena masalah keuangan, Bu Esther. Nah, jadi kita di sini, ayolah, kita berjuang di tirai ini, karena inilah suatu solusi di mana kita akan, boleh dibilang ya, untuk mencapai kebebasan keuangan, kebebasan waktu, dan udah pasti di tengah-tengah kondisi krisis seperti ini, kita pun tetap berpenghasilan. Jadi Bapak Ibu yang baru mendengarkan saya, yang baru mau ambil keputusan, yang sudah join di bisnis ini, bagi yang sudah join di bisnis ini, berjuanglah sampai menuju puncak front agency. Dan kita pun semua terbuka lebar di bisnis ini, semua berpeluang di bisnis ini. Tinggal bagaimana cara kerja kita, bagaimana kemauan kita. Yang Bapak Ibu yang baru mendengarkan ini dan baru mau join, ambil keputusan saat ini juga. Karena yang namanya waktu itu tidak akan kembali lagi. Uang yang hilang boleh bisa didapat kembali, tapi waktu yang hilang tidak akan bisa kembali lagi. Nah itu closing statement dari saya, Bu Esther. Terima kasih.